Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mustafa syamsid duha wa badrit tuja nuril huda misbahuz zalam abil qasim sayyidil hasir alladzi yahsyurun nasi 'alal qadami was sayyidil mahi alladzi yamhullahu bil kufra wa sayyidul aqib falan nabiyya ba'dah. Nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa nabiyyul marhamah wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang agung dan mulia serta bulan yang penuh barakah bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan yang banyak dan keistimewaan yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang agung dan mulia serta bulan yang penuh barakah bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan yang agung dan keistimewaan yang banyak. Salah satu di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yakni Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa hadir pada bulan suci Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keistimewaan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan yang pertama yakni pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Yakni hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an di dalamnya menjelaskan yang hak dan yang batil, mana yang boleh kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, dan mana yang harus kita lakukan dan mana harus kita tinggalkan. Al-Qur'an di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan bagi umat manusia serta keselamatan dari dunia dan akhirat. Keistimewaan yang kedua dari bulan suci Ramadan yakni barang siapa yang hadir pada bulan suci Ramadan maka wajib baginya untuk berpuasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, untuk siapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan suci puasa Ramadan? Allah Subhanahu wa taala dan tegas menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yakni agar kamu bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak sedang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang dewasa atau akil baligh, dan orang-orang yang dalam keadaan merdeka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan merupakan salah satu bagian dari agama. Mengapa? Karena puasa Ramadan merupakan salah satu di antara rukun Islam yang wajib dikerjakan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Barang siapa yang hadir pada bulan suci Ramadan sedangkan ia dalam keadaan sehat dan tidak sedang berpergian, maka hendaknya ia mengerjakan puasa Ramadan. Kecuali dua hal. Siapa dua golongan itu? Yakni yang pertama golongan orang yang sudah tua, yang sudah sakit, dan golongan yang kedua ini orang yang sudah sakit. Saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihatul abwabul jannah, wa ghulqatil abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Yang artinya, apabila Ramadan telah datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 keistimewaan bulan suci Ramadan. Yakni keistimewaan yang pertama, pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Mengapa Allah membuka pintu surga? Karena pada bulan suci Ramadan banyaknya amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Islam untuk dikerjakan, yang membuat seseorang mudah untuk masuk ke dalam surga. Keistimewaan yang kedua dari bulan suci Ramadan, yakni pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Mengapa Allah menutup pintu neraka? Yakni pada bulan suci Ramadan sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Keistimewaan yang ketiga dari bulan suci Ramadan menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya pada bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Setan tidak dapat menggoda manusia seperti biasanya. Pada bulan suci Ramadan, setan tidak dapat menjerumuskan manusia ke maksiatan. Setan tidak dapat memalingkan manusia dari amal soleh sebagaimana yang biasa setan lakukan pada bulan suci, pada selain bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, yakni barang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kebaikan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melakukan amalan sunnah pada bulan suci Ramadan, maka baginya seperti mengerjakan satu amalan wajib di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa mengerjakan satu amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka baginya seperti mengerjakan 70 amalan wajib di selain bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang memberi makan berbuka orang yang sedang berbuka puasa, maka baginya seperti pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa sedikit pun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan, semua keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Apa tujuannya? yakni Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Maka dari itu mari saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan, diberi kekuatan untuk mengerjakan amalan-amalan pada bulan suci Ramadan.
Akhiran unsur maqala wala tansur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya Muhammad Tio Pratama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.